Penyaluran dana donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT selesai ditunaikan oleh Denny Sumargo selaku perwakilan para donatur, serta Gary Julian yang mewakili pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pada akhir pekan kemarin. Uang donasi bahkan bertambah dari 1,3 miliar menjadi 1,7 miliar berkat bantuan Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Lucunya, di balik sumringahnya Densu dan Gary sepulangnya dari NTT, di lain tempat Agus Salim pun justru lagi-lagi berurai tangis lantaran tidak ikhlas uang donasinya habis dialihkan. Hal ini pun menjadi ambigu lantaran sebelumnya Agus dengan gagahnya mengaku tidak lagi peduli dengan uang donasi itu, lantaran ia pun lebih peduli kepada harga dirinya dan juga harga diri keluarganya. Lantas, seperti apa tudingan Agus kepada Novi, Denny Sumargo dan Gary Julian yang hendak membunuhnya pelan-pelan dengan mengalihkan donasinya ke korban bencana alam di NTT? Seperti apa murkanya Farah Tabas dengan langkah Densu dan juga Gary yang mengalihkan donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT. Lalu, apa pesan Densu untuk Agus? Dan seperti apa pula apresiasi praktisi hukum George dengan langkah Densu dan Gary yang mengalihkan dana donasi kepada korban bencana alam di NTT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Denny Sumargo dan Gary Julian yang mewakili Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk mengalihkan penyaluran dana donasinya untuk korban bencana NTT benar-benar memantik duka bagi Agus Salim. Ya, Agus merasa terluka karena dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan fisik dan mentalnya justru disalurkan untuk korban bencana di tempat lain. Agus pun mempertanyakan motif di balik keputusan tersebut, seraya mengumbar rasa sakit hatinya yang begitu dalam. Bagaimana tidak, Agus yang selama ini berjuang untuk pemulihan fisik dan juga mentalnya justru merasa dikhianati oleh orang-orang yang sebelumnya mengaku berniat untuk membantunya, yaitu Densu, Novi, dan juga Gary. Ya, aku rasanya untuk yang aku laporkan perkara ini, maksudnya aku juga ngerasa kecewa banget gitu ya. Di saat mental aku sudah naik, udah mulai stabil, tapi dengan posisi ini, dengan fisik Agus masih sakit, masih banyak luka-luka, tapi atas perlakuan mereka itu cukup menyakitkan, cukup kecewa aku rasa gitu ya. Mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu. Tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya Mbak kalau Mbak dibuat seperti itu? Dengan nada emosional, Agus pun menuding Densu, Novi, dan Gary telah membunuhnya secara perlahan dengan keputusan mereka mengalihkan dana donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatannya, tetapi kini diberikan kepada pihak lain. Kondisi ini pun membuat fisik dan mentalnya berada di titik nadir lantaran merasa diperlakukan dengan tidak adil dan direndahkan oleh ketiga orang itu. Yang tadinya Agus tuh pikiran sehat, tapi mereka ya kalau misalnya
orang-orang kecil gitu yang ngolok-ngolok Agus, oke lah gitu ya. Ini orang yang udah punya nama, public figure gitu. Tega gitu ya. Tega, aku bilang. Kenapa aku bilang tega? Emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka? Itu aja sih gitu. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus tiap malam nangis, sedih, tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Dengan tegas, Agus pun menuntut agar dana donasi yang telah dialihkan kepada korban bencana alam dikembalikan kepadanya. Utamanya untuk memenuhi biaya pengobatannya yang kini semakin tersendat. Ya, Agus yang seharusnya bisa menikmati dana tersebut untuk pemulihan fisik dan juga mentalnya, kini merasa sangat terpuruk setelah dana tersebut telah digunakan untuk keperluan orang lain. Agus pun mempertanyakan apakah orang kecil seperti dirinya tidak berhak untuk merasakan kebahagiaan dan pemulihan. Donatur yang mana yang dia bilang Leslie ya? Dan sekarang begini, semua kan sudah tahu ya, semua sudah tahu. Ini objek donasi yang sedang digugat. Yang menggugat pun mereka. Mereka menggugat Agus karena katanya uang donasi ini tidak disetujui oleh donatur ya. Jadi kuasa donatur menggugat Agus, tergugat satunya Agus dan ada Densus juga di situ. Mereka semua tahu ini objek donasi ini sedang disengketakan di Perdata Tangerang kemarin, PN Tangerang. Kenapa kok tiba-tiba sedang sengketakan dan mereka sudah tahu semua pada saat tanggal 8 itu ada sidang perdata. Lah kok sebelum sidang perdata terjadi itu uang sudah dibawa ke NTT, dibagi-bagikan. Berarti kan mereka kan sengaja mempermainkan atau memang benar-benar nggak ngerti ya, nggak ngerti hukum. Dan ini semua kejadian ini, tindakan mereka ini tindakan konyol yang akan memasukkan mereka ke pidana. Dan kalaupun kata mereka seandainya nanti kalau ini terjadi benar nanti kami kembalikan, tidak segampang itu ya. Karena udah terjadi korupsi berarti kan mereka menggelapkan uang Agus. Membunuh Agus secara perlahan-lahan mereka orang besar ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Iya. Agus sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperolok? Janganlah mereka memperlakukan hal seperti itu terhadap Agus gitu. Agus juga manusia biasa, punya hati. Itu sih yang aku rasa kecewa. Di tengah kesakitan yang kini dialaminya, kubu Agus pun kembali mengurai cerita terkait kronologi pengalian dana donasi yang sempat masuk ke rekeningnya. Namun kemudian diambil kembali untuk disalurkan ke korban bencana alam. Agus merasa dipermainkan karena sebelumnya ia pun sudah mencabut laporannya terhadap Novi. Agus pada saat pertama uang donasi tersebut masuk ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan, tapi dengan tipu daya dari Gary ya, untuk katanya mau diselamatkan ya, jadi dibawa ke yayasan. Dari bulan September ya Gus ya, Oktober ya, dari bulan Oktober sampai hari ini itu uang ada di yayasan. Tiba-tiba pada saat mereka sengketakan ke Perdata ke PN Tangerang, tiba-tiba uang itu dibagi-bagikan. Sangat konyol ya berarti. Apa kalian tidak ngerti hukum? Apa sengaja mau mainkan Agus? Sekarang begini, uang yang udah masuk rekening Agus diambil, dibilang dititipkan untuk pengobatan Agus. Terus di situ katanya akan dimonitoring dengan pengobatan Agus. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai saat ini, apa yang mau Agus sikapin di antara mereka? Perbuatan mereka mengolok-olok Agus. Agus minta tolonglah, jangan diolok-olok Agus. Ya kalau memang hak Agus tuh ya kembalikanlah haknya Agus. Yang mempersulit sekarang siapa? Yang nggak punya moral sekarang siapa? Yang mempersulit hidup Agus siapa sekarang? Coba aku tanya.
Mereka yang mempersulit hidup Agus sampai sekarang. Kalau mereka, ya udah, nih Gus, kan udah nggak ada masalah. Kita juga memang udah damai, udah cabut semua laporan. Tapi apa yang dapat? Nggak ada hasilnya. Mereka yang memulai. Ya sedih lah Gus. Mereka orang besar, punya nama. Uang banyak. Public figure, katanya uang banyak. Kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu, orang kecil kayak Agus? Coba aku tanya, kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu? Yang tadi mental Agus udah membaik, tapi sekarang mereka memperlakukan, bukannya mengobatin Agus, tapi nyakitin hati Agus. Coba bayangin gimana perasaan mereka, Pak Denny, Teh Nopi, Pak Geri, Pak Pablo. Coba, di mana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba, orang sakit dibully habis-habisan. Coba gimana perasaan kalian? Kalau kalian di posisi Agus, buta, badan penuh luka. Coba rasain gimana rasanya. Dari tudingan Agus kepada Novi, Denny Sumargo dan juga Geri Julian yang hendak membunuhnya pelan-pelan, lantas seperti apa murkanya Farhad Abbas dengan langkah Densu dan juga Geri yang mengalihkan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT. Lalu, apa pesan Densu untuk Agus? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Langkah Denny Sumargo dan tim yayasan di NTT guna menyalurkan dana donasi Agus Salim sontak mendapat komentar pedas dari Farhad Abbas. Lantas, apa kata Farhad Abbas terkait langkah Densu dan YRPK, pimpinan Geri Julian yang menyalurkan dana donasi Agus Salim untuk korban bencana NTT? Ya, saya menganggap ini adalah misi kemanusiaan yang namanya cari gara-gara. Kalau cari gara-gara itu adalah mengganggu rasa keadilan orang. Kalau orang kecil dengan orang bodoh saling melukai atau menyakiti, masih bisa kita maklumi. Tapi kalau orang cacat, orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris gitu. Ya, karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Saya nggak perlu itu, karena ada adegan podcast yang terlepas masalah benar tidak ada masalah. Tapi yang jelas persoalan sekarang uang Agus yang dulu dijanjikan hanya disimpan sementara dan dikoordinir oleh Nopi. Ternyata Nopinya keluar berhenti dan sekarang uang itu katanya adalah hak mereka gitu. Yang saat itu kita punya rekam jejaknya bahwa Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat? Ya. Nah, jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap, ya, menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Nah, bayangkan
kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikannya. Seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya, mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Tapi narasi yang kalian bangun, narasi yang kalian cerita itu, seolah-olah Agus orang jahat. Padahal Agus ini nggak megang uang itu ada di kalian, dan kalian mengaku akan menghabiskan uang itu. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Mana mulutnya manis yang di muka TV? Saya ingin membantu, saya kasih. Nggak ada, itu bohong semua. Yang ada kita dipersulit, kita mau dia lawan gitu. Makanya saya gunakan pekerjaan saya pengacara. Ini jangan, teman-teman lawyer semua. Nggak usah lagi kalian ada bela-bela orang-orang yang kayak begini. Nggak usah lagi kalian mengaku 100 lawyer segala macam, nggak ada gunanya. Antara mereka aja sudah sikut-sikutan. Mulai dari pengacara ring 1, ring 1 semua pada mundur semua. Sampai jenderal pun mundur semua. Nggak tahu. Apa gara-gara pengacara mundur bendera keras kepala? Terbalik kali. Gara-gara ada yang keras kepala kliennya, makanya banyak mundur kan, kira-kira seperti itu. Dan ya, mereka sudah satu frekuensi. Mereka ini udah orang-orang itu. Nggak ada lagi lawyer-lawyer yang hebat yang gabung di situ. Menyikapi kekecewaan Agus Salim lantaran dana donasinya dialihkan kepada korban bencana di NTT, Denny Sumargo menanggapinya dengan santai. Ya, Densu pun menegaskan jika tujuan utama dari langkahnya kali ini semata-mata untuk memastikan jika bantuan yang terkumpul dapat sampai ke korban bencana dengan tepat waktu dan juga tepat sasaran. Lantas apa kata Densu soal kelanjutan bantuan pengobatan untuk Agus Salim? Itu kan dari pihak, bukan dari pihak si Agus sendiri juga tidak terima Bang, uangnya itu dialihkan ke sana Bang. Gimana tanggapan Bang? Ya, saya memberikan solusi kan buat itu. Solusinya apa? Kan udah tahu kan, maksudnya kalau butuh berobat tinggal hubungin aja. Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya punya donatur, WA saya, ada yang DM saya, ada yang ketemu langsung di sana kan, lihat kan. Mas Denny, kami mengucap terima kasih, Mas Denny mengambil sikap karena kami percaya sama Mas Denny. Kami menyumbang itu karena kami percaya kepada Mas Denny. Memang kami kasihan kepada orang itu, tapi kami percaya sama Mas Denny. Dan Mas Denny memperlihatkan tanggung jawab Mas Denny sampai sejauh ini kami terharu mereka. Karena inilah saya ingin ngasih lihat, nama saya Denny Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah, saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Jadi supaya kita fair game, karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini, semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini, dan sisa dari penyelesaian ini ya sudah, kalau memang ada gugatan ya yayasan, kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Mengesampingkan Farhat Abbas yang mengecam langkah Densu dan Gary Julian yang mengalihkan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT. Lantas, seperti apa apresiasi dari praktisi hukum George dengan langkah Densu dan Gary Julian yang mengalihkan dana donasi kepada korban bencana alam di NTT? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Berbeda dengan Farhat Abbas dan Agus Salim,
Langkah Densu dan Gary Julian mengalihkan dana donasi Agus untuk korban bencana alam di NTT justru mendapatkan apresiasi penuh dari George selaku praktisi hukum. Menurutnya, hal ini merupakan langkah yang tepat lantaran donasi tersebut diberikan kepada ribuan korban yang memang sangat membutuhkan. Kebutuhan penerima manfaat yang cukup banyak ya, dalam hal ini korban bencana alam di NTT. Ribuan orang di sana kan terima manfaatnya, dalam arti bahwa kegiatan kemanusiaan berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, dari hal yang dibagikan di sana sangat menyentuh ya, saya lihat ya, sangat menyentuh masyarakat, dan masyarakat sangat gembira ya atas bantuan tersebut. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap sebagian orang itu adalah orang ini, sebagian orang sudah tepat, itu kembalikan kepada penilaian itu dan kembalikan kepada hukum. Polemik terus tentang uang, donatur mempertanyakan kebenaran uang, bahkan donatur menyuruh uang dialihkan kepada pihak yang lain untuk membuktikan bahwa uang itu masih utuh. Ternyata pada saat kegiatan ini jalan, uang itu ada, ya kan? Awalnya merusak nama baik yayasan, Pratiwi dirusaki segala macam. Tapi pada saat kegiatan ini ternyata dananya masih ada. Itu dulu kita lihat persoalan itu. Lalu soal kegiatan dalam hal ini donasi 1,3, kalau mereka bilang bahwa itu masalah uang sengketa, sudah ada di perkara pengadilan. Kita tunggu aja apakah mau perkara jalan terus atau tidak. Intinya kembali masing-masing akan memberikan jawaban sesuai dengan dalil posita dan petitum dalam tuntutan gugatan itu saja. Kalau kemarin Agus mau mencuri 200 juta hati warga Indonesia, dia hanya sampaikan aja, saya ikhlas uang itu diserahkan kepada ribuan orang yang jauh lebih membutuhkan dari saya. Pasti dia akan curi hati mereka, mencuri hati saya, mencuri hati semua orang. Tapi kalau Agus bilang tidak ikhlas, ya biar masyarakat yang menilai, biar para donatur yang punya uang menilai, biar para penyelenggara menilai, bahkan pengacara pun bisa menilai dia. Gitu. Karena hak itu bukan menentukan diri dia, karena dia telah memberikan kuasa kepada para pengacaranya. Tetapi bagaimana dia meluluskan bahwa kalau memang itu kepada orang yang jauh lebih membutuhkan dari dia, serahkan aja. Tetapi nanti mekanisme hukumnya sudah jalan, dia bagaimana membelanya. Kalau di publik bilang tidak ikhlas, dunia akhirat, ya kalau dunia aja ditolak, akhiratnya dipertanyakan gitu. Jadi gini, kalau dari segi hukum kan pertanggungjawaban itu yang penting, pertanggung keuangan. Ya kalau memang sudah dikucurkan, saya mau berbagi berkali-kali begini. Di dalam undang-undang yayasan itu, larangan itu diatur dalam pasal 70 undang yayasan. Pasal 70 mengatur bahwa tidak boleh mengalihkan uang kepada pembina, penasihat, pengurus yang ada di pasal 5. Nah, pengalihan uang itu harus tidak boleh bertentangan pasal 5 undang-undang yayasan. Makanya di dalam undang-undang yayasan itu, dalam hal ini undang-undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, itu diatur dalam pasal 26 ayat 4. Selama itu masih sesuai dengan maksud tujuan yayasan, maka itu sah dari sisi hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.